Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya, kita kembali bersama channel ini ya. Tentunya untuk memberikan informasi maupun kondisi terkini progres dan kesiapan sirkuit Mandalika ya untuk menyambut balapan USBK dan MotoGP pada tahun 2023 ini. Ya, seperti yang kita lihat bersama-sama ya, penataan infrastruktur terus berlangsung sampai saat ini. Seperti yang kita lihat di area parkir yang ada di sini maupun pengerjaan di bagian zona tengah masih terus dikerjakan. Ya, jadi buat teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang, dan buat kalian semua yang sudah mengklik video ini, sehat selalu ya. Semoga saja kita semua dimudahkan segala urusan serta dilimpahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Ya, untuk persiapan sirkuit Mandalika harus lebih matang dari sebelumnya ya. Tentunya area parkir maupun infrastruktur lainnya sudah menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan sampai saat ini. Ya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno ya berharap ajang World Superbike atau WSBK di Pertamina Mandalika International Circuit ini ya, yang berada di Lombok, Nusa Tenggara Barat, tentunya bisa mendongkrak citra pariwisata Indonesia. Mantap ya. Jadi Pak Sandi juga mengajak masyarakat untuk senantiasa menyambut penyelenggaraan World Superbike 2023 yang rencananya akan berlangsung pada 3 hingga 5 Maret 2023 di sirkuit kebanggaan Indonesia ini. Ya, menurut Pak Sandiaga sendiri ya, keberhasilan penyelenggaraan ajang balap motor internasional World Superbike atau WSBK Indonesia Round 2023 atau 2023 ya, bisa berdampak luas ya terhadap kebangkitan ekonomi ya, terbukanya lapangan kerja terutama di destinasi pariwisata super prioritas atau DPSP di Mandalika. Ya, pada penyelenggaraan musim 2022 lalu, jumlah penonton yang menyaksikan langsung di sirkuit Mandalika mencapai 51.000 orang ya. Jumlah itu menembus rekor tertinggi dalam sejarah penyelenggaraan World Superbike di berbagai negara, teman-teman. Ya, dan selain itu juga tingkat okupansi hotel juga meningkat rata-rata hampir 100% ya, dan penyerapan 6.900 tenaga kerja tentunya ya. Pendapatan asli daerah PAD Kabupaten Lombok Tengah ikut meningkat hingga 300 miliar. Mantap. Ya, penjualan produk-produk ekonomi kreatif juga meningkat sehingga mendongkrak peningkatan citra pariwisata Indonesia. Jadi saya titip agar buat UMKM, usaha mikro kecil menengah ya, kembali dihadirkan festival kuliner, musik juga dihadirkan karena aktivitas pariwisata dan ekonomi kreatif di Lombok dan NTB sangat terbantu ya dengan WSBK, kata Pak Sandiaga Uno. Ya, Pak Sandiaga juga meminta PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Persero ya, atau Indonesia Tourism Development Corporation ITDC, BUMN pengelola kawasan ekonomi khusus KIK Mandalika untuk meningkatkan investasi dan infrastruktur dan akomodasi terutama ya. Ya, ini juga meningkatkan kebutuhan jumlah hotel di sana ya, selain jumlah homestay yang sudah lebih dari 1.000 ya dibangun pemerintah dan mitra, kata Pak Sandiaga. Ya, Direktur Operasi ITDC Troy Reza Waroka mengatakan balapan WSBK 2022 telah membuktikan Indonesia mampu menjadi tuan rumah ajang internasional, teman-teman. Ya, ITDC dan MGPA Mandalika Grand Prix Association siap untuk kembali menyelenggarakan WSBK ketiga kalinya pada Maret 2023 nanti, dan siap menunjukkan kemampuan Indonesia sebagai tuan rumah ajang kelas dunia WSBK ya, kali ini dalam membuka musim baru, ungkap Pak Troy. Ya, selain itu juga untuk peluncuran WSBK 2023 ya, hari ini sekaligus ditandai dengan dimulainya penjualan tiket menonton WSBK 2023. Penjualan tiket early bird diskon 75% berlaku untuk seluruh kategori tiket ya. Bagi masyarakat yang ingin menonton event WSBK dapat beli secara online ya melalui aplikasi yang sudah kita bagikan di video kita sebelumnya, yaitu Explorin, Loket.com, Tiket.com, My Tours, ujar Direktur Utama Pak Priandi ya.
Ya, dan selain itu juga seperti yang kita lihat bersama-sama untuk aktivitas pengerjaan terus berlangsung di sirkuit Mandalika, terutama di bagian zona tengah di sini ya, untuk penyempurnaan sistem drainase maupun pemasangan paving di depan musola yang ada di sana ya. Tentunya akan terus ditata di area yang berada di bagian tengah maupun di sisi timur untuk jalur akses dari timur menuju ke sirkuit Mandalika. Ya, jadi untuk gerbang timur nanti teman-teman yang akan membeli tiket di bagian zona C, zona D, E, dan bagian tengah tentunya akan melewati sisi sebelah timur yang ada di sini maupun di bagian tunnel pertama ya dan tunnel kedua. Ya, untuk pengerjaan untuk sistem drainase dan area jalur yang ada di sini masih terus dikerjakan. Pemadatan terlihat di sini ya maupun pengerukan yang dilakukan di bagian ada sedikit bukit yang ada di sini. Ini siap untuk dilanjutkan nanti rigid beton seperti yang ada di sini ya, tersambung menuju ke jalan provinsi yang berada di depan sana ya, menuju ke Bundaran Sunggung yang ada di timur sana teman-teman. Jadi nanti untuk akses ini ketika sudah ready maka akan lebih siap ya dan lebih mantap tentunya untuk kita semua menyaksikan dari aksi para pembalap dunia yang berpacu kecepatan di sirkuit Mandalika tentu. Ya, terlihat jelas untuk rigid beton yang dilakukan di bagian jalur cepat yang ada di sini ya. Sudah terlihat ini sedikit lagi akan terkoneksi menuju ke jalan provinsi yang berada di sisi timur sana. Begitu juga untuk jalan beton yang ada di sisi timur ini sudah terlihat makin mantap ya. Tinggal untuk pengoneksian saja di sistem drainase bentuk box culvert yang berada di bagian pinggir sisi sebelah kirinya ya, yang berada di bawah bukit itu, supaya nanti air yang berada di bawah bukit tersebut tidak mengalir ke area jalan atau median jalan ya. Maka sistem drainase tinggal beberapa titik saja untuk dilakukan pengecoran atau penyambungan, maka akan tersambung dengan sempurna dan nanti airnya tersebut akan dialirkan ke bagian yang sudah disiapkan teman-teman. Baik, di sini kita lanjut kembali untuk melihat kondisi di bagian bawah bukit 360 maupun bangunan observation deck yang terus berlangsung aktivitas pengerjaan di sana juga ya untuk menyambut balapan tersebut. Ya, jadi sirkuit Mandalika di sini teman-teman sempat kita sampaikan juga kemarin ya, tidak hanya untuk menyelenggarakan balap motor dengan skala internasional ya, sirkuit Mandalika juga sedang berusaha mendapatkan homologasi untuk bisa langsung balapan mobil. Ya, Pak Bambang Susatyo atau Bamsot, Ketua Umum IMI ya, Ikatan Motor Indonesia mengatakan sedang mendorong agar sirkuit Mandalika bisa juga melaksanakan balapan mobil tersebut. Ya, untuk Ananda Mikola melaporkan ya, kita akan homologasi untuk sampai grade 2 FIA sehingga Formula 2 ya bisa balap di sini tentunya ya. GT3, Endurance, Le Mans seperti ya bisa dilakukan di Mandalika, ujar Pak Bamsot. Ya, mengenai kapan dilaksanakan homologasi FIA, Pak Priandi, Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association ya atau MGPA mengatakan pihaknya sudah mendapatkan beberapa rekomendasi dari FIA. Ya, tinggal menunggu ya, tunggu WSBK baru pasang track limit untuk homologasi grade 2 FIA. Harapan ya Mei sudah di tangan ya, homologasi berarti sudah siap untuk melaksanakan balapan roda 4 tersebut, ujar Pak Priandi. Ya, menurut rekomendasi FIA agar bisa mendapatkan homologasi cukup minor-minor ya, sudah kita jelaskan kemarin di video kita sebelumnya. Rekomendasi yang paling sulit adalah mengenai track limit yang harus diubah di beberapa tikungan. Ya, sekarang lapisannya sirkuit curb aspal lebar 50 cm baru habis, itu rumputnya bagaimana implementasi pembatasnya untuk FIA. Ya, di atas dilebarkan, dibaut atau gimana, tapi ini pasti harus dicopot ya agar tetap bisa dipakai untuk balapan motor seperti itu teman-teman ya. Jadi kita berharap saja ya, semoga untuk balapan mobil juga segera rilis nanti untuk jadwalnya ya. Kita tunggu saja tentunya seperti yang dibilang tadi sama Pak Priandi, semuanya akan kita menunggu hasilnya nanti ya setelah selesai WSBK ini, dan kita siap untuk dilakukan homologasi tersebut ya untuk balapan mobil.
Dan di sini kita berada di Bukit 360 di bangunan Observation Deck. Seperti yang kita lihat di sini ya, BRI Shavarga seperti itu ya. Jadi ada 3 bangunan ini tentunya digunakan sebagai tempat menonton juga untuk pihak-pihak yang sudah berkontribusi atau sudah berinvestasi juga di sini ya, sebagai bagian untuk menyelenggarakan atau menyukseskan dari gelaran balapan atau sirkuit Mandalika ini sendiri, teman-teman. Dan di sini kita akan melihat secara keseluruhan juga ya di bagian pengerjaan untuk sistem drainase di bagian tengah, pengoneksian tikungan ke-12 menuju ke-16 14 maksud kita di bagian sisi dalam ya, masih dikerjakan sampai saat ini ya. Memang tidak bisa kita lihat begitu banyak pengerjaan yang dilakukan karena saat ini hanya beberapa bagian saja di bagian tengah, di bagian sistem parkir yang sangat diutamakan. Jadi teman-teman semuanya, untuk area pengecatan atau area curb yang masih terlihat kusam itu nanti ya belakangan, karena terkait ini yang kita utamakan dulu adalah keamanan, kesiapan dari keamanan para pembalap nantinya untuk berpacu kecepatan ya. Untuk keindahan sendiri ya tentunya akan dilakukan juga ya, tetapi menunggu dana juga ya supaya semuanya bisa mantap. Tentunya infrastruktur yang paling penting dulu dikerjakan ya, terutama area parkir supaya nantinya tidak ada kemacetan ataupun area zona tengah ya supaya tidak banjir dan sebagainya untuk bagian UMKM-nya nanti. Ya mungkin sampai di sini saja dulu perjumpaan kita untuk memberikan informasi terkait situasi yang bisa kita bagikan buat teman-teman semuanya, di mana channel ini akan selalu berbagi informasi dan selalu memberikan kondisi terbaru ya, update terbaru tentang progres apa saja yang ada di sirkuit Mandalika. Untuk itu saya Joni Ahmad mengucapkan matur tampiasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.